Ntar lagi pasti ada yang komen, TJ, usiamu sama Habib Rizik itu jauh, kenapa kamu manggil Rizik? Yang pertama gue penasaran dengan kualat mereka itu. Nah, kalau gue tidak mengakui dia imam gue, tidak pernah dibaiat. Misalnya si Rizik nih, kalian bilang imam. Saya nggak mengakui karena saya tidak dibaiat sama dia. Tidak masuk dalam gerombolan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan video kali ini, yang mana yang akan kita bahas bersama-sama, yang mana yang telah saya tampilkan dalam video cuplikan awal dalam video kali ini, yang mana tentang pelontaran kalimat-kalimatnya si TIJ, yang mana yang telah kita saksikan bersama-sama. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, terkhusus para subscriber ataupun para penonton-penonton YouTube yang sering men-scroll YouTube, saya yakin tidak asing dengan orang-orang yang namanya YouTuber TIJ. Yang mana YouTuber TIJ ini adalah YouTuber Tengku Iqbal Johat, yang mana orang tersebut adalah orang Aceh. Beliau itu kan mengatakan dengan sedemikian rupa tentang kepada para habaib, terkhusus kepada para ulama. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, terkait pada kesempatan kali ini, saya bingung saja. Kok ada ya orang semacam makhluk seperti si TIJ? Kok ada ya makhluk semacam seperti itu? Rela menghalalkan berbagai macam cara. Apakah itu tujuan dia hanya untuk cuan? Apakah itu tujuan dia hanya view, biar banyak orang yang nonton, biar banyak orang yang kayak terkesima dengan statement-statementnya? Kok ini kacau, ini parah, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebenarnya saya males membahas orang koplok kayak si TJ ini, karena ada yang meminta saya agar saya itu admin saya, agar yang mana saya ini ikut bagaimana tanggapan saya ketika si TJ ini menghina salah satu seorang habaib, menghina salah satu Habib Rizik dan Habib Bahar. Yang pertama, sebelum saya bahas terlalu dalam, sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, terkhusus saya pribadi, saya tidak akan pernah membenci kepada para habaib manapun, kepada Habib Rizik, kepada Habib Bahar, kepada Habib Alwi, kepada Habib Lutfi bin Yahya. Saya tidak ada kebencian kepada siapapun. Ketika memang ada salah satu habaib ataupun ulama ataupun kiai yang tidak sependapat ataupun yang ada setidak sehaluan dengan saya pernah mengkritik, tapi kritikan saya dengan kritikan sopan, dengan cara kritikan yang baik. Ketika kita ada yang tidak sehaluan ataupun tidak seideologi, ketika kita mengkritikkan dengan kritikan yang baik, itu boleh-boleh saja. Ketika menghinanya, lalu fotonya diedit-edit, bahkan kayak mengkucilkan dengan sekucil-kucilnya, itu naudzubillah summa naudzubillah. Apalagi habaib yang mana beliau itu mengalir darahnya Rasul di badannya, saudara. Ketika kita menyakiti para keturunannya, naudzubillah summa naudzubillah. Saya kepada habib manapun, saya tidak ada kebencian. Saya suka kepada kiai manapun, saya suka kepada habaib manapun. Karena apa? Lebih baik kita keluarkan kesukaan dibandingkan kita keluarkan kebencian. Naudzubillah summa naudzubillah. Begitupun kepada si TIJ yang pembicaraan yang sangat-sangat keji kepada para habaib. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, silakan sedulur-sedulur perhatikan dalam channel-channelnya dia, si TIJ. Dengan begitu tamelnya kepada para habaib beliau seperti apa. Bahkan kepada Habib Rizik pun berbicaranya seperti itu, mengomentarinya itu tidak seperti itu. Ketika memang Anda tidak seideologi dengan Habib Rizik, ketika Anda ingin mengkritik, silakan kritik, tapi dengan catatan kritikan yang baik. Jangan mengkritik seperti itu. Kalau Anda seorang kesatria, ya silakan. Karena Anda ini TIJ cuman berani menyocot di media doang, ngebacot di media doang. Coba ucapan Anda dan keberanian Anda sama tidak ketika Anda berada di dunia nyata? Anda tidak usah kepada Habib Rizik dan Habib Bahar, ke saya saja. Saya insya Allah ketika saya menghadapi Anda dan si Lubis,
Saya 3 langkah pun, jangankan 3 langkah, 1 langkah pun saya tidak akan mundur. Demi saya membela para darahnya Rasul mengalir di badan habaib tersebut. Ketika pun saya mati dalam keadaan insya Allah syahid membela anak keturunan Rasulullah SAW. Begitupun Anda. Ketika Anda tidak buru-buru minta maaf kepada salah satu yang telah Anda hinakan, hati-hati. Ketika Anda ingin mengkritik siapapun, ketika cara kritikan Anda baik, ya monggo silakan. Tetapi pakai dengan kalimat-kalimat yang beradab. Jangan kalimat-kalimat yang kurang pantas didengarnya. Apalagi kepada seorang ulama, seorang ustadz, yai, apalagi kepada seorang habaib seperti itu. Ketika Anda tidak cocok dengan kepada habaib itu, jangan Anda mengeluarkan kalimat-kalimat yang pedas, kalimat-kalimat yang sangat begitu keji. Nauzubillah summa nauzubillah. Apakah Anda hanya mengarah adsen, Anda mengarah view, Anda nonton? Segera Anda rubah pola pikir Anda, wahai TIJ. Anda ketika memang Anda kesatria, coba ucapan Anda tentang apa yang Anda keluarkan sama tidak dengan keberanian Anda. Seperti itu. Tidak usah kepada Habib Rizik dan Habib Bahar. Habib Rizik dan Habib Bahar, beliau itu telah nyata. Ucapan-ucapannya sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Dan keberaniannya itu sesuai dan nyata, banyak orang yang menyaksikan. Nah kalau Anda TIJ, Anda hanya pintar cocot bacot doang di media, apakah Anda telah mampu membuktikan ketika Anda cocot berkuar di media bagaikan bak kesatria? Coba buktikan ketika memang Anda mampu. Jadi tidak usah Anda merembet-rembet kemana-mana saja, karena masalah umur orang itu tidak ada yang tahu. Ketika namanya umur kan orang tidak ada yang tahu. Syarat orang mati tidak kudu tua dan tidak kudu muda, tidak kudu sakit dan juga tidak kudu sehat. Yang namanya orang meninggal, yang namanya orang mati, itu tidak pernah ada syarat dan tidak pernah ada yang tahu. Ketika ini amit-amit TIJ meninggal dalam keadaan masih menghina habaib, TIJ belum sempat meminta maaf kepada para habaib ataupun ulama-ulama yang lain, yang mana itu cara mengkritik TIJ itu tidak baik. Ketika TIJ itu tidak sempat meminta maaf, lalu TIJ itu telah meninggal. Ketika meninggal punya gantar kekaitan terhadap makhluk, maka tidak akan pernah mampu dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika kita masih diberikan sehat, diberikan umur panjang, pernah melukai hati seseorang maupun rekan, teman, tetangga ataupun kiai ataupun ulama, silakan berminta maaflah. Karena ketika Anda punya permasalahan yang tidak baik dengan antara makhluk, walaupun Anda taubat kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, ketika Anda belum meminta maaf kepada makhluk tersebut, gantar kekaitan, Anda tidak akan pernah diterima tobat dan minta maaf Anda oleh Allah. Kecuali Anda telah minta maaf kepada Allah, lalu Anda mendatangi orang yang Anda hina, Anda meminta maaf, insya Allah Anda akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum video kali ini akan saya tutup, terkhusus kepada TIJ, jaga pembicaraan Anda. Anda jangan cuma pintar cocot doang. Silakan buktikan ketika memang Anda kesatria, atau ketika Anda tidak senang dengan video saya. Seperti itu. Anda mau ngobrol-ngobrol santai dengan saya, atau Anda mau ngadu tangan dengan saya juga. Jadi nggak usah meremet-remet kepada para habaib. Anda ketika Anda tidak suka dengan para habaib, silakan kritik saja, tapi dengan satu catatan. Kritik dengan cara-cara yang baik, kritik dengan cara-cara yang sopan, seperti itu. Saya tidak membela diri sendiri. Ketika saya pun ada, pernah saya membahas si Anu, membahas Kiai Anu, bahkan saya pernah membahas Habib. Orang-orang yang terkhusus yang sering mengikuti konten saya pasti akan tahu saya pernah mengomentari si Anu, mengomentari Kiai Anu, mengomentari, menanggapi Habib Anu. Lihat cara saya menanggapi gimana, cara saya mengomentari gimana, cara saya menanggapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara kayak mulut si TIJ seperti ini. Ini bahaya. Kalau memang misalkan benar-benar berani sih kayak kesatria si TIJ, itu nggak jadi masalah. Ya cuman pinter bacot di media,
buat apa? Maka dari itu, ketika memang kita ini hidup di akhir zaman, nanti kita bukan hanya perang bacot, bukan hanya perang mulut, tapi bisa jadi kita ini perang dalam perang jasad, saudara. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari itu, mari kita kuatkan akidah kita, jaga lisan kita, karena lisan ini benar-benar sangat berbahaya. Orang bisa selamat lantaran lisan tentang apa yang diucapkan, orang pun bisa tidak selamat tentang apa-apa lisannya yang telah ia keluarkan. Semoga lisan kita selalu terbimbing oleh Allah, diberikan pembicaraan-pembicaraan yang baik, diberikan pembicaraan-pembicaraan yang penuh dengan kecintaan, yang bukan pembicaraan dengan kebencian. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.